البدع والأهواء أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبين، yaitu orang yang dibikinkan biografinya. Beliau berada di atas akidahnya salaf. Jadi menerangkan bahwasannya yang diberi biografi tersebut adalah seorang yang salafi. Seorang yang diberi biografi tersebut adalah seorang yang salafi, karena di sini diberi pujian. Al-Imam Az-Zahabi memberi pujian, dan beliau maksudnya adalah orang yang diberi tarjamah, yang dibikin biografinya. Beliau adalah seorang yang berada di atas akidahnya salaf. Wa qala aidan, dan berkata juga Imam Az-Zahabi dalam kitab yang sama, Syiar A'lamin Nubala. Kalau yang tadi wa kana ala aqidatis salaf, ini tatkala beliau membikin biografinya Ahmad ibn Nu'mah al-Maqdisi. Dan yang sebelumnya Fasilafi, ini beliau memang membuat biografinya Al-Imam Abu Thahir As-Silafi. Jadi jangan salah bacanya. Ada satu imam yang namanya atau nisbahnya bukan Salafi tapi Silafi, yaitu Al-Imam Abu Thahir As-Silafi. Kemarin yang saya sebutkan itu. Tapi saya tidak melihat taklik di sini. Ternyata memang beliau sedang membuat biografinya Abu Thahir As-Silafi. Kemudian wa kana ala aqidatis salaf, ini membuat biografinya Ahmad ibn Nu'mah al-Maqdisi. Wa qala aidan, dan berkata Imam Az-Zahabi juga wa kana dayyinan. Bacanya dayyinan, isim fa'il. Khayran salafiyan mahiba. Ini dikatakan pada biografinya Muhammad ibn al-Mufaddal al-Bahrani. Kata Imam Zahabi, dan beliau adalah seorang yang agamis, dayyinan, memiliki agama yang kuat, bukan orang yang sembarangan, bukan orang yang sembrono, tidak peduli dengan agamanya. Tapi beliau adalah seorang yang dayyin, yang sangat peduli dengan agamanya. Khayran, seorang yang baik. Salafiyan, beliau adalah seorang salafi. Mahiba, yang disegani. Jadi syahidnya Imam Az-Zahabi memuji beberapa para a'immah bahwasanya mereka adalah di atas manhajnya salaf. Wa qala aidha, berkata juga Imam Az-Zahabi, wa kana mutawadhi'an salafiyan hamidal ahkam. Ini pada biografinya Yahya ibn Ishaq ibn Khalil Asy-Syaibani. Kata Imam Zahabi, beliau, yaitu orang yang disebutkan dalam biografi ini, beliau adalah seorang yang tawadhu, yang memiliki rendah hati. Salafiyan, beliau adalah seorang salafi. Hamidal ahkam, yang terpuji tingkah lakunya. Ini kalimat dari Al-Imam Az-Zahabi. Beliau menyebutkan beberapa para nama-nama tersohor di mana mereka adalah para Ahlussunnah wal Jamaah yang sesuai dengan mazhab dan akidahnya para salafun as-salih. Wa qala aidha, berkata juga Imam Az-Zahabi, fa in ahbabta ya Abdullah
al-insafa faqif ma'a nususil Qur'ani was sunan. Tsumma andur ma qalahu as-sahabatu wat tabi'un wa a'immatut tafsiri fi hadhil ayat wa ma hakauhu min madzahibis salaf. Berkata Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Ulu, apabila engkau wahai Abdullah menginginkan untuk insaf, insaf itu bersikap tengah, adil, itulah insaf. Jadi benar-benar membuang perasaan hati dari jiwa ini, tapi murni adil, bersikap insaf. Dan ini adalah orang yang terpuji di dalam segala hal. Di dalam mensikapi beberapa kejadian, hendaknya seorang itu menjadi orang yang insaf, benar-benar tengah, tidak memihak pada keluarganya, kepada kawannya, kepada kelompoknya, kepada siapa saja, tapi ia insaf, benar-benar tengah, memihak kepada kebenaran. Inilah insaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah. Jadi jadilah kalian wahai orang-orang yang beriman sebagai saksi-saksi Allah dengan benar, bil qist. Kunu qawwamina bil qist, menjadilah kalian sebagai penegak kebenaran, syuhada'a lillah walau ala anfusikum, walaupun itu harus mengena diri kalian, awil walidaini wal aqrabin, atau mengena kedua orang tua kalian, atau mengena orang-orang dekat kalian. Jadilah kalian orang yang insaf, walaupun itu keluarga kita, walaupun itu kawan kita, walaupun itu kelompok kita. Kalau salah kita katakan salah. Sebaliknya, walaupun itu musuh kita, walaupun itu orang yang kita benci, umpamanya dalam muamalah duniawiyah, orang yang tidak kita sukai di dalam kehidupan dunia ini, kalau dia berada di atas kebenaran, maka harus kita benarkan. Jadi harus dipisahkan antara perasaan dan juga hukum agama ini, dan jangan dicampur aduk, karena ini bahaya. Apabila sudah tercampur antara hawa nafsu dengan agama ini, maka ini sangat berbahaya. Hendaknya dipisah. Ada waktunya memenangkan perasaan, ada waktunya membela keluarga, ada waktunya membela kawan, ada waktunya mencintai orang-orang dekat, tapi ada tempatnya masing-masing. Kapan dan sebatas apa dan kadarnya seberapa harus kita cintai, harus kita bela, dan kapan kita salahkan. Ini semuanya ada waktunya, ada takarannya. Jangan dicampur aduk antara orang yang kita benci karena dunianya dengan kebencian karena agama. Ini hendaknya dibedakan. Al-insaf, al-insaf. Hendaknya kita menjadi seorang yang munsif, benar-benar tengah, tidak membela, tidak condong kepada siapapun kecuali kepada kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Imam Az-Zahabi, wahai Abdullah, apabila engkau ingin menjadi seorang yang insaf, caranya bagaimana? Faqih, maka berdirilah sesuai dan bersama dengan dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil As-Sunan. Jadi memihak kepada kebenaran, memihak kepada dalil, tidak memandang lawan maupun kawan. Yang penting kita adalah sesuai dengan dalil. Caranya adalah dengan berhenti bersama Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu tidak cukup dengan itu. Perhatikan, Al-Quran dan As-Sunnah tidak cukup kemudian kita ambil dan kita telan mentah-mentah, tapi kita butuh pemahaman. Tsummandur ma qalahu as-sahabatu wat tabi'un. Kita butuh di dalam menjabarkan dan menjelaskan dalil-dalil tersebut kepada apa yang dikatakan oleh para sahabat dan para tabi'un. Apa yang dijelaskan, apa yang dimaknai,
apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala para sahabat, para tabi'un, mereka adalah orang-orang yang paling paham. Karena kepada mereka lah Al-Qur'an turun. Karena kepada mereka lah hadis-hadis muncul. Jadi tidak cukup di dalam membawa ayat-ayat dan hadis-hadis, kecuali harus menilik kepada pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'un, dan juga para immatut tafsir, para ahli tafsir di dalam ayat-ayat tersebut. Wa ma hakauhu min madzhabis salaf, dan apa yang mereka kisahkan, apa yang mereka sebutkan dari madhab-madhab salaf, dari hal-hal yang sudah tertetapkan, seperti dalam masalah Al-Quran, dalam masalah asma' sifat, di dalam masalah-masalah yang lain, ini telah tertetapkan dan telah terbukukan bagaimana madhab salaf dan madhab yang menyelisih mereka. Ini nasihatnya Al-Imam Az-Zahabi agar kita menjadi insaf, berada di tengah sesuai dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Wa qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Katsir. Siapa nama beliau? Ibnu Katsir adalah imam tafsir yang sangat masyhur, yang paling terkenal tafsir beliau, tafsir Ibnu Katsir. Kunyah beliau adalah Abul Fida, Ismail ibnu Umar Ibnu Katsir rahimahullah. Inda qoulihi ta'ala tsumma stawa 'alal arsy, beliau menafsirkan ayat tsumma stawa 'alal arsy. Beliau mengatakan, "Falinnasi fi hadzal maqami maqalatun katsiratun jidda." Kata Imam Ibnu Katsir, manusia di dalam memahami ayat ini, mereka memiliki ucapan-ucapan, memiliki perkataan-perkataan yang sangat banyak sekali. Laisa hadza maudhi abastihab, tidak di sini tempat untuk menjabarkan dan memaparkan seluruhnya. Yang jelas, manusia terbagi menjadi banyak sekali versi di dalam memahami ayat tsumma stawa 'alal arsy. Antara orang-orang yang bersama dengan kebenaran dan orang-orang yang bersama dengan ahlut ta'wil, ahlut tahrif. Lalu apa kata beliau setelah menjabarkan bahwasanya manusia memiliki perbedaan yang sangat banyak sekali dalam ayat ini? Anak-anak jangan pada keluar, dapat digas. Wa inna ma yuslaku fi hadzal maqami madhhabus salafis salih. Kata Imam Ibnu Katsir, maka pada momen seperti ini yang harus ditempuh adalah madhabnya salaf. Momen-momen seperti ini banyaknya perselisihan, banyaknya perbedaan mengenai tafsir ayat, maka enggak boleh kita menilik kepada tafsir-tafsir dari kalangan ahlul bidah, penjelasan pemahaman-pemahaman ahlul bidah. Yang boleh kita tengok, yang boleh kita ambil adalah di dalam momen-momen seperti ini adalah mazhabnya para salafun salih, seperti Malik Al-Imam Malik bin Anas, Imam Malik, wal Auza'i, Imam Al-Auza'i, wa Thawri, wal Laits ibn Sa'ad. Laits ibn Sa'ad ini adalah nama yang sangat bagus sekali, Laits. Apa artinya Laits? Apa man? Apa Aris? Laits. Singa kalau tidak salah, singa. Laits. Wal Laits ibn Sa'ad. Wa Syafi'i, dan Imam Asy-Syafi'i, wa Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq bin Rahawayh,
wa ghairihim min a'immatil muslimin qadiman wa haditha. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, pada momen-momen perselisihan dan pertikaian di dalam memahami ayat-ayat asma wa sifat, ini yang harus ditempuh adalah madhabnya para salaf. Tidak boleh mengambil kepada madhab selain mereka. Tidak boleh mengambil ucapannya ahlul bidah, pemahamannya ahlul bidah. Tidak boleh diambil. Syahidnya adalah Imam Ibnu Katsir mengatakan madhab salaf, madhab as-salaf. Wa qala Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, berkata Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, yaitu syarih dari Al-Aqidah At-Tahawiyah, pensyarah dari kitab akidahnya al-Imam At-Tahawi. Waqad ahbabtu an ashrahaha salikan tariqas salafi fi ibaratihim wa ansuju ala minwalihim mutataffilan alaihim la'alli an undama fi sulukihim wa udkhala fi idadihim wa uhsyara fi zumratihim. Kata Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, dan saya ingin di dalam mensyarah kitab Aqidah Tahawiyah ini, saya ingin menjelaskannya sesuai dengan thariqahnya para salaf. Saya ingin menjabarkan kitab ini mengikuti jalannya para salaf. Ini syahidnya beliau menyebutkan salaf. Saya ingin dalam mensyarah kitab ini untuk menempuh jalannya para salaf dalam ibarah-ibarah mereka, dalam ucapan-ucapan mereka. Ini juga penting di dalam membahas asma wa sifat, di dalam membahas ilmu-ilmu akidah. Ini juga harus memakai istilah-istilah para salaf. Hati-hati dengan istilah-istilah baru, istilah-istilah yang asing dari istilahnya ahlul kalam. Karena terkadang istilah mereka samar, di dalamnya ada hak, ada batil. Makanya hendaknya dalam memilih ibarah, dalam memilih ungkapan saja, ini hendaknya memakai ungkapannya para salaf. Karena ungkapan-ungkapan baru ini nanti bisa mengandung kebatilan atau bisa mengandung syubhat. Makanya beliau memilih untuk menempuh jalannya para salaf dalam ungkapan-ungkapan mereka. Kalau ungkapan-ungkapan ahlul bidah, mereka ingin membikin kerancauan pemahaman, seperti mengatakan lafzi bil Quran makhluk, lafadzku dengan Al-Quran apakah makhluk ataukah tidak makhluk. Ini adalah ungkapan yang samar. Apakah yang dimaksudkan dengan lafadz ini adalah yang dilafadzkan, yang dibaca, ataukah yang dimaksudkan adalah lafadznya, suara saya? Maka kalimat-kalimat seperti ini hendaknya kita memilih untuk memakai ungkapan-ungkapan para salaf. Karena ungkapan dari selain mereka ini mengandung minimal adalah syubhat. Wa ansuju ala minwalihim, dan saya ingin meniti di atas jembatan mereka. Mutataffilan alaihim, itu mengikut menjadi anak didik mereka, membayi kepada mereka. Supaya tujuannya apa? La'alli an undama fi sulukihim, semoga saja dengan itu saya bisa dianggap, saya bisa dimasukkan, diikutkan ke dalam
kelompok mereka. Wa udkhala fi idadihim, dan saya bisa dikategorikan kepada kelompoknya mereka. Hingga nanti juga pada hari kiamat saya juga akan dibangkitkan bersama mereka. Ini adalah keinginannya Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi. Kita ingin dengan mengikut mazhab salaf, dengan menempuh akidahnya para salaf, agar kita minimal, kalau tidak bisa seperti mereka, paling tidak dikelompokkan ke dalam kelompok mereka dan juga dibangkitkan bersama mereka, walaupun tidak harus sama secara kualitas, minimal kita bersama Ahlus Sunnah wal Jamaah, diikutkan bersama mereka. Ini adalah ucapannya Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah. Beliau menyebutkan istilah salaf, istilah as-salaf, dan beliau di dalam mensyarah kitab Aqidah At-Tahawiyah, beliau berusaha untuk menempuh akidahnya para salaf, baik di dalam ibarah maupun dalam penjabaran makna dan yang lain. Dan beliau ingin dengan itu minimal beliau bisa dibangkitkan bersama orang-orang yang beliau cintai. Karena kecintaan ini bisa menjadikan kebersamaan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'aman tuhib." Ketika seorang Arabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Kapan hari kiamat itu wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Terus kamu mau menyiapkan apa? Kok kamu tanya-tanya hari kiamat? Emang apa yang kamu siapkan?" Kata Arabi tadi, "Saya enggak nyiapkan banyak ya Rasulullah." "Apa paling yo saisoku wahai Rasulullah. Cuma saya mencintai mereka. Saya mencintai engkau ya Rasulullah." Seseorang yang lemah mencintai orang-orang yang baik, semoga orang lemah tadi bisa diikutkan ke dalam orang baik tersebut. Kata Rasulullah, "Anta ma'aman tuhib." Kamu bersama orang yang kau cintai. Oleh karena itu seorang akan bersama orang yang ia cintai, baik di dunia ini maupun di akhirat. Kalau engkau di dunia ini mencintai orang-orang batil, ahlul batil, engkau di dunia ini berkawan dengan ahlul batil, mencintai ahlul ahwa, berduduk-duduk dengan ahlul ahwa, bercanda ria dan bersuah dan menjalin cinta bersama ahlul ahwa, maka engkau akan diikutkan bersama mereka. Demikian juga di akhirat seorang yang mencintai orang-orang mukmin dan berusaha, bukan hanya cinta yang palsu, dan berusaha untuk bisa sesuai dengan yang ia cintai, maka ini insyaallah akan menjadikan mereka di akhirat juga akan dibangkitkan bersama orang-orang yang ia cintai. Oleh karena itu, hendaknya kita di dunia ini mencintai Ahlus Sunnah wal Jamaah, mencintai para sholihin, mencintai para ulama, walaupun kita tidak bisa seperti ulama, walaupun kita tidak bisa seperti orang-orang soleh. Minimal mencintai mereka, tidak membenci mereka, tidak memusuhi mereka. Ini kalimatnya Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah. Wa qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, "Fa nahnu walhamdulillah muttabi'una ghairu mubtadi'in." Ini ucapannya Syekh Muhammad Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, penulis Al-Usul Ats-Tsalatsa. Fa nahnu walhamdulillah, maka kami walhamdulillah
Kita walhamdulillah kata beliau muttabi'un, kita berusaha mencontoh, ghairu mubtadi'in, tidak mau membuat-buat. Kita ini cuma mencontoh, kita ini cuma mengikut, bukan membuat inovasi. Muqalliduna lil kitab was sunnah, mengekor terhadap Alkitab was sunnah. Kata Asy-Syaikh Muqbil sebagaimana dalam ta'liq di sini, tatkala beliau mengomentari ucapan ini, kata Syekh Muqbil, was-shawabu an yuqala muttabi'una lil kitab was sunnah. Lebih pasnya lagi dikatakan mengikut, bukan mengekor. Karena yang namanya taklid, li'anna taklida yakunu fi ittiba'i man laisa bihujjah wa bighairi hujjah. Karena yang namanya taklid, mengekor itu adalah mengikuti yang selain hujjah tanpa hujjah. Sementara kalau mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah ini mengikuti hujjah, jadi bukan taklid. Perhatikan, definisi taklid adalah ittiba'u man laisa bihujjah bighairi hujjah. Mengikuti selain hujjah tanpa hujjah. Taklid adalah mengikut kepada selain hujjah tanpa hujjah. Itulah taklid, itulah membebek, mengekor. Kalau mengikuti hujjah, apakah taklid? Tidak. Mengikuti Al-Quran, mengikuti As-Sunnah, atau mengikuti pendapat yang benar, ini bukan taklid. Pendapat yang kuat, ijtihad yang kuat, walaupun gak ada dalilnya, tapi ijtihad yang kuat, yang berlandaskan dengan dalil-dalil yang umum, ini bukan taklid karena mengikuti. Ini bukan taklid karena mengikuti hujjah. Wa bi ghairi hujjah. Yang kedua, mengikut selain hujjah tanpa hujjah. Kalau mengikut selain hujjah pakai hujjah, ini juga bukan taklid. Perhatikan, taklid adalah mengikuti selain hujjah tanpa hujjah. Kalau mengikuti hujjah enggak taklid, atau mengikuti selain hujjah tapi pakai hujjah, ini juga bukan taklid. Seperti kita mengikuti pendapat sebagian ulama dengan dalilnya yang kuat dan kita meyakini itu adalah ucapan yang berlandaskan dengan dalil, ini bukan taklid namanya. Walaupun ulama tadi bukan hujjah, tapi dia membawa hujjah dan tidak ada hujjah yang lebih kuat, maka ini bukan taklid. Kalau ada hujjah yang lebih kuat dan kita tahu hujjah itu lebih kuat, tapi kita masih tetap memilih pendapat yang lemah, ini juga taklid karena sudah tahu hujjah berseberangan dengan itu, tapi tetap diikuti. Jadi taklid definisinya adalah ittiba'u man laisa bihujjah bighairi hujjah, mengikuti selain hujjah tanpa hujjah. Kalau mengikuti hujjah bukan taklid, atau mengikuti tidak hujjah tapi pakai hujjah, ini juga bukan taklid. Maka diluruskan oleh Syekh Muqbil ungkapannya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, diluruskan yang benar atau ungkapan yang lebih pasnya bukan taklid terhadap kitab dan sunnah, tapi mengikut Alkitab dan As-Sunnah. Wa salihi salafil ummah, dan kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, dan kita mengikut kepada para salaful ummah, para saleh, para salaf, para pendahulu kita yang saleh, bukan para pendahulu kita yang saleh, tapi kita mengikut pendahulu kita yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita mengikuti pendahulu kita, nenek moyang kita, orang negeri kita, adat istiadat kita, ini juga salaf namanya, tapi bukan yang soleh. Pendahulu kita tapi yang bukan yang soleh. Mengikuti para pahlawan kita, mengikuti para orang-orang sebelum kita, ini bukan para salafun as-soleh. Ala madhabi ahli sunnati wal jamaah, juga berada di atas madhab ahlus sunnah wal jamaah. Huwa amrullahi wa rasulih, ini adalah perintahnya Allah. Atau huwa, atau amr di sini jamaknya umur, ini adalah perkaranya atau yang sesuai dengan
adillah dari Allah dan Rasulnya, atau bermakna perintah juga bisa, perintahnya Allah dan perintah Rasulnya agar kita mengikuti para salafun saleh, mengikuti Alkitab dan Sunnah tanpa taklid kepada siapapun, tanpa fanatik kepada siapapun orangnya. Kalau dia salah, kalau dia menabrak dalil, maka kita katakan salah siapapun orangnya. Kalau dia bersama dengan dalil, maka kita katakan benar. Tidak fanatik, tidak ta'assub kepada siapapun. Ini adalah keyakinan kita. Siapapun kalau salah, kita salahkan. Siapapun kalau benar, kita benarkan. Tidak ada seorang pun yang lebih tinggi dari hujjah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini beberapa nukilan dari kalam para a'immah, para salaf, mengenai para ulama mengenai pemakaian kalimat salaf, dan itu berlangsung semenjak zaman dahulu sampai zaman sekarang, sampai zamannya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, sampai zamannya para ulama kita, dan insya Allah sampai hari kiamat, bahwasanya istilah salaf ini adalah istilah yang mutadawal wa mutadawan. Baik, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.